Sahabat One Channel dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan saya One di dalam tajuk mudahnya membaca Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan salah satu ilmu tajwid, yakni makharijul huruf. Sebelumnya saya akan menyapa jamaah dimanapun, teman-teman dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk kemajuan dan semangat kita dalam terus memberikan pencerahan, memberikan ilmu dan membagi ilmu. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, and comment. Jadi makharijul huruf berasal dari kata kharaja sebetulnya. Kharaja itu ya keluar. Kalau makhraj tempat keluar. Kalau makharij berarti yang keluar banyak, karena huruf hijaiyah itu juga banyak. Jadi makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf, atau gampangnya tempat di mana kemudian huruf itu dibunyikan. Sahabat Wan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas semua huruf-huruf atau makharijul huruf terkait dengan keseluruhan huruf hijaiyah. Jadi sebelum kita membahas salah satu bagian yang merupakan bagian dari makharijul huruf, yakni huruf yang keluar dari tenggorokan atau al-halqu, maka menurut para ulama makharijul huruf itu terbagi menjadi 5 wilayah, yakni tempat keluarnya huruf. Ini sebagai informasi, terbagi menjadi 5 wilayah. Di dalam buku yang saya tulis ini ada buku Sofwatut Tajwid. Di sini dituliskan bahwasanya yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf adalah rongga mulut. Untuk pembahasan secara rinci insya Allah nanti akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya, pada episode berikutnya. Kemudian ada al-halqu, yakni huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Insya Allah al-halqu ini akan kita bahas secara rinci pada episode kali ini. Yang ketiga adalah al-lisan, yakni huruf-huruf yang keluar atau makhrajnya keluar dari wilayah atau daerah lidah. Kemudian yang keempat ada makhraj asy-syafatain, yakni 2 bibir. Dan yang terakhir adalah al-khayshum, yakni lubang hidung yang bersambung dengan rongga mulut atau sering disebut dengan janur hidung. Nah, itu 5 wilayah di mana semua huruf-huruf hijaiyah dibunyikan. Nah, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendalami tentang makharijul huruf, yakni huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan atau disebut dengan al-halqu. Sahabat One Channel dimanapun Anda berada, apa saja huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan? Kita ikuti, kita simak penjelasannya sebagai berikut. Jadi al-halqu atau tenggorokan itu darinya akan keluar 6 huruf hijaiyah. Yang pertama, jadi kalau diurut dari bawah. Jadi memang enak untuk memberikan penjelasan makharijul huruf berdasarkan kepada tempat keluarnya, tidak diurutkan seperti kita mengaji. Alif, ba, ta, atau kalau sudah dikasih harokat a, ba, ta sampai ya. Tapi lebih enak untuk dihafal apabila kalau kita menjelaskan makharijul huruf berdasarkan kepada tadi pembagian wilayah di mana huruf hijaiyah itu keluar. Yang pertama adalah dari paling bawah atau disebut dengan pangkal tenggorokan atau aqsal halq akan keluar 2 huruf. Huruf apa saja yang keluar dari pangkal tenggorokan? Yakni hamzah. Huruf hamzah. Atau mungkin sebagian kita itu mengenalnya alif, tapi sebetulnya yang disebut dengan huruf itu hamzah, bukan alif. Karena yang bisa dibaca itu adalah hamzah. Cara membacanya bagaimana? Karena di tenggorokan paling bawah, di pangkal tenggorokan,
maka kita harus sedikit berjuang sehingga suara itu sampai ke tenggorokan. Jadi harus ada sedikit tekanan. A, I, U. Nah, sebagai contoh prakteknya adalah kita menggunakan lagu nahawan yang sudah saya sampaikan kepada di episode sebelumnya. Maka untuk latihan huruf hijaiyah ini bisa menggunakan langgam atau lagu nahawan. Contohnya begini. A I U A I U. Nah, enak kan? Lagu nahawan sangat menawan. Sekali lagi. A I U A I U. Nah, itu A. Contohnya, misalkan kita membaca awal surah Al-Fatihah. Ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Itu contoh hamzah. Kemudian huruf yang keluar juga dari pangkal tenggorokan adalah H. Gampangnya sebagai orang Indonesia kita sangat akrab dengan yang namanya makanan yang dibuat dari kedelai, tahu. Maka kalau kita ingin mengingat huruf H, ingatlah tahu bulat. Nah, tahu bulat. Jadi sama, karena H di pangkal tenggorokan, maka cara mengucapkannya harus sedikit perjuangan sehingga suara sisa itu bukan keluar, tapi suara sisa itu masuk ke dada. H, hi, hu. Nah, ingat tahu. Contoh kalau kita kasih harokat dengan menggunakan lagu nahawan. Ha ha hi hi hu hu ha hi hu. Nah, contohnya ada bismillah, ada ha itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di alhamdulillah juga ada huruf ha kasrah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi jangan tipis. Kalau dikeluarkan nanti jadi Alhamdulillahi. Nah, namanya itu tidak masuk ke dada. Mestinya ha itu masuk ke dada seperti tahu. Sahabat One Channel, berikutnya huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi tadi ada pangkal tenggorokan atau tenggorokan yang paling bawah berbatasan dengan saluran pernapasan. Nah, naik ke tengah-tengah tenggorokan. Kalau yang kita cowok atau laki-laki punya jakun, nah yang jendol di tengah-tengah leher ini, maka huruf yang keluar dari pertengahan tenggorokan ini harus nyampe ke daerah tersebut. Huruf apa saja? Ada dua huruf. Yang pertama adalah huruf ain. Ain ya, hurufnya ain kalau dikasih harokat fathah menjadi a, kasrah ai, dhammah au. Kalau disambung ai au, dibaca dengan lagu nahawan ai au ai au. Nah, contohnya masih di Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, atau di An-Naba ayat pertama, amma yatasaalun. Jadi memang mengucapkan huruf ain harus diusahakan dia ditarik sampai huruf itu terasa di pertengahan tenggorokan. Itu huruf ain. Berikutnya yang sama dengan huruf ain, tempat keluarnya atau makhrajinya adalah huruf ha. Atau orang sering menyebutnya dengan ha pedas. Tapi sebetulnya kalau disamakan dengan ha beda, karena ha tadi harus masuk ke dalam, sementara ha agak sedikit naik, naik ke atas. Ha. Nah, untuk mengucapkan huruf ha itu harus keluar desisnya dulu dan mulut terbuka. Ha, seperti ular yang akan menyemburkan bisa, atau ular poros, ular poros itu yang mau menyembur itu kan ha. Nah, jadi kalau huruf ha ini dikasih harokat fathah bunyinya ha, kasrah hi, dhammah hu. Dibaca dengan lagu nahawan
ha ha hi hi hu hu ha hi hu. Contohnya masih di bismillah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itulah dua huruf yang keluar dari pertengahan tenggorokan atau wasfal halq. Yang ketiga adalah huruf yang keluar dari tenggorokan yang paling atas atau disebut dengan ujung tenggorokan atau disebut dengan adnal halq, berbatasan dengan lidah atau berbatasan dengan pangkal lidah. Dari sini keluar dua huruf, yakni kalau ain sama ha itu tidak ada titiknya, maka huruf yang keluar dari ujung tenggorokan ini adalah huruf yang kembarannya tadi yang ada titiknya. Ghain sama kha. Ghain bukan gha, karena gha nanti kalau sudah dikasih harokat fathah. Sekali lagi hurufnya adalah ghain sama kha. Contohnya kalau ghain dikasih harokat fathah, gha, kasrah, ghi, dhammah, ghu. Kalau digabung gha, ghi, ghu. Gha ini atau ghain ini tidak boleh berdesis. Jadi dia bersih. Contohnya di ayat ghairil maghdubi alaihim, ada Allah. Kalau dibaca dengan lagu nahawan itulah huruf ghain. Dan terakhir adalah huruf kha. Huruf kha. Bedanya kalau ghain bersih, kalau kha ini gampangnya seperti kalau kita tidur itu ngorok. Kha. Kha. Sekali lagi kha. Kalau kasrah khi, dhammah khu. Kha, khi, khu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dibaca dengan lagu nahawan, huruf kha-nya kha kha khi khi khu khu kha khi khu. Selesailah sudah 6 huruf yang makhrajnya atau tempat keluarnya yakni dari